pola kehidupan di bumi. Manusia purba di Indonesia, kehidupan manusia purba tersebar di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Fosil peninggalan zaman purbakala banyak di Nusantara. Fosil tersebut meliputi tengkorak, badan, dan kaki. Fosil tengkorak dan kapasitas tempurung kepala bisa menunjukkan kemampuan berpikir manusia pada saat itu dibandingkan dengan manusia modern. Terdapat beberapa fosil manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. A. Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus, temuan von Koningswald, berasal dari masa Pleistosen awal atau lapisan bawah. B. Pithecanthropus mojokertensis. Manusia purba ini ditemukan oleh Tjoko Handojo atau Andojo. Manusia purba ini merupakan generasi yang muda dari Meganthropus. Jenis ini disebut mirip kera atau pitek. C. Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini ditemukan oleh Eugene Dubosi pada 1890 sampai 1892 di desa Trinil. D. Homo erectus soloensis. Manusia purba ini ditemukan oleh C. Terhard, Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald, dan W.F.F. Overmore pada 1931 sampai 1933. E. Homo wajakensis. Manusia purba ini ditemukan oleh von Richthofen di desa Wajak pada 1889. F. Homo mojokertensis. Manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada 1936 di Mojokerto. G. Homo floresiensis atau manusia liang buah. Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Nick J. Morwood pada September 2003. Mula kehidupan adalah satu hal yang paling banyak dipertentangkan secara sudut pandang, yaitu sudut pandang ilmu pengetahuan modern, penelitian terbaru, dan sudut pandang agama Islam. Ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan modern mempunyai beberapa hipotesis ataupun teori tentang asal mula kehidupan di bumi. Antara lain, A. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau makhluk hidup ada dengan sendirinya. Teori ini dikenal teori generatio spontanea, di mana Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop sederhana yang dapat digunakan untuk mengamati makhluk-makhluk aneh yang amat kecil yang terdapat pada setetes air rendaman jerami. Hasil pengamatan Anthony van Leeuwenhoek ditulis dalam sebuah catatan yang berjudul Living in a Drop of Water. B. Teori biogenesis merupakan lawan dari teori abiogenesis. Para ilmuwan yang mendukung teori abiogenesis adalah Francesco Redi tahun 1626 sampai 1697. Percobaan Francesco Redi adalah orang yang pertama melakukan percobaan untuk menentang teori abiogenesis. Redi melakukan percobaan dengan menggunakan daging segar dan stopless. Redi berhasil membuktikan bahwa ulat pada daging berasal dari telur lalat dapat menyimpulkan bahwa kehidupan berasal dari telur atau omnivivum ex ovo. C. Teori kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta. Jenis hubungan yang dipelajari meliputi asal-usul dan struktur dari ruang dan waktu yang berkaitan dengan alam semesta. Hawking adalah orang pertama yang memaparkan teori kosmologi yang dijelaskan dengan menggabungkan teori relativitas umum dan mekanika kuantum. D. Teori tetap. Teori keadaan tetap atau steady state theory merupakan model Big Bang atau dentuman besar, merupakan hipotesis yang paling mungkin dalam mendiskusikan asal-usul alam semesta. Tetapi teori lain juga telah diusulkan, misalnya teori keadaan tetap yang diusulkan pada tahun 1948 oleh H. Bondi T. Gould dan F. Hoyle dari Universitas Cambridge. Menurut teori ini, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir.
Menurut sudut pandang agama, menurut firman Allah SWT dalam beberapa ayatnya yang menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi beserta isinya adalah 6 masa pada Quran Surah Qaf ayat 38. Penyebaran makhluk hidup secara alamiah di alam ini terdapat beragam jenis kehidupan. Kehidupan tersebut tersebar di berbagai lapisan biosfer seperti ini di permukaan bumi, di dalam tanah, air, dan udara. A. Proses perkembangan makhluk hidup. Proses perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih sempurna. Perubahan tersebut terjadi secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama sekali. B. Seleksi alam. Seleksi alam adalah penyaringan suatu lingkungan hidup oleh alam sehingga yang tetap tinggal hanyalah makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri. C. Penyesuaian diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Jika suatu makhluk hidup ini tetap tinggal hidup, maka dia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, kucing di daerah tropis memiliki bulu yang lebih tipis dibanding kucing yang hidup di daerah beriklim dingin. Makhluk hidup tersebut dapat dikatakan telah beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing.